Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, membetulkan niat, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharap keridhaan Allah. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia berbuat amal kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulangi, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia berbuat amal kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula padanya pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sholeh radhiyallahu anhu Sholeh rahmatullah alaih memberitahu kaumnya, dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan untuk itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk meraih ridho Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang mendapat balasan berlipat ganda. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Daging-daging unta dan darahnya itu tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, kekayaanmu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu.
Hadis riwayat Muslim. Bab haram menzolimi seorang muslim. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya menerima balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka balasan hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari, bab niat dalam iman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu hanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab niat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan suatu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika pasukan itu berada di tanah Baidah, atau nama kawasan antara Mekah dan Madinah, maka mereka yang berada di awal atau depan sampai yang berada di akhir atau belakang, semuanya ditelan bumi. Sedangkan di antara mereka terdapat para pedagang di pasar-pasar, dan mereka bukan bagian dari pasukan itu. Aisyah melanjutkan, aku bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana yang pertama dan yang terakhir dari mereka ditelan oleh bumi, sedangkan di antara mereka ada para pedagang dan orang-orang yang bukan dari pihak mereka atau pasukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang awal atau depan dan yang terakhir atau belakang, semuanya ditelan bumi. Namun kemudian mereka akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Hadis riwayat Bukhari, bab tentang apa yang dibaca di pasar. Dakwah dan tablik. Allah menyeru manusia ke Darussalam atau Jannah dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus atau Islam. Ulangi, Allah menyeru manusia ke Darussalam atau Jannah dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus atau Islam. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Maksudnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, mengajak mereka kepada Al-Quran dan menekankan pada mereka agar mengimani Al-Quran. Mensucikan mereka maksudnya memperbaiki mereka, yakni mengajak mereka untuk mengikuti apa yang dengannya mereka menjadi orang-orang yang cerdik dan bertakwa. Al-hikmah yaitu makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan seandainya kami menghendaki, benar-benar kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan atau Rasul, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang benar. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka, karena kefakiran mereka. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca tentang ikhlas dan dakwah dan tablik. Yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan. InsyaAllah demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam.